bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Nurul? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana? Sudah siap untuk supervisi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap Bu. Ya, seperti yang sudah kita buat rencana kemarin bahwa hari ini saya akan mengadakan sebuah supervisi akademik ya. Di mana di sini Bu Azanti harus menyediakan apa yang diperlukan seperti perangkat pembelajaran, seperti bagaimana Bu Azanti nanti strategi pembelajarannya. Apakah sudah siap Bu Azanti? Insya Allah siap Bu Nurul. Ya, bagus sekali. Oh, di sini Bu Azanti mengajar kelas 7 anak tunanetra ya? Iya betul Bu Nurul. Nah, kira-kira nanti pembelajaran apa yang akan Bu Azanti ajarkan di kelas nanti? Oke, karena hari ini jadwalnya IPA Ya. untuk kelas 7 maka dari itu saya akan mengajarkan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan jenis-jenis makhluk hidup berdasarkan makanannya. Ya, jadi kelas 7 tunanetra ya. Lalu tujuan pembelajarannya Bu Azanti terkait materi ini apa ya Bu Azanti? Oh baik, untuk tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mendengarkan bacaan tentang materi jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti peserta didik mampu menyebutkan nama-nama hewan berdasarkan jenis makanannya. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mengelompokkan nama-nama hewan berdasarkan jenis makanannya. Seperti itu Bu Nurul. Jadi itu ya tujuannya. Jadi siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup atau hewan berdasarkan jenis makanannya seperti herbivora, karnivora, dan omnivora itu ya Bu. Iya Bu. Baik. Lalu pengembangan, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya Bu Azanti? Baik Bu Nurul. Untuk area pengembangan ya, karena di sini murid saya adalah murid tunanetra yaitu dengan gangguan penglihatan, Ya. maka yang ingin dikembangkan yaitu siswa dapat mengetahui atau mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora dengan mengetahui ciri-ciri hewan tersebut atau bisa mendengar suara hewan tersebut karena mereka ini siswa yang tidak bisa melihat atau hambatan dalam penglihatan gitu. Jadi melalui suara juga siswa dapat mengenali jenis-jenisnya seperti itu Bu Nurul. Jadi untuk tunanetra itu atau hambatan penglihatan itu pembelajaran lebih kepada mendengarkan Ya, seperti itu ya, auditorium gitu ya Bu Azanti ya. Iya, Oh iya. Lalu dalam pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan, untuk mencapai pengembangan, lalu pasti kan ada strategi. Strategi apa yang kira-kira Bu Azanti akan kembangkan saat pembelajaran nanti agar tujuannya itu nyampe seperti itu kepada anak-anak? Baik, nantinya strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini, saya akan membacakan sebuah bacaan atau artikel terkait materi dan peserta didik mendengarkan dengan seksama. Nanti akan saya ajak untuk bertanya jawab dan meminta siswa maju ke depan untuk menceritakan pengalamannya tentang hewan herbivora, karnivora, omnivora yang ada di sekitarnya dan bisa mengelompokkan nama-nama hewan berdasarkan jenis hewan yang berdasarkan makanannya seperti itu. Jadi mereka nanti diajak tanya jawab begitu ya Bu Azanti, diajak tanya jawab, lalu mereka mendengarkan bacaan atau artikel yang akan Bu Azanti nanti bacakan seperti itu ya. Iya betul Bu Nurul. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar dengan bacaan yang menarik, siswa bisa tertarik dalam pembelajaran tersebut. Lalu dalam pembelajaran nanti kira-kira apa kendala yang Bu Azanti temui? Baik, ada beberapa kendala ya Bu, karena murid saya ini memiliki hambatan penglihatan, jadi saya lebih terkendala pada pengajaran yang hanya berkomunikasi dan abstrak, sehingga materi ini memerlukan pembelajaran yang konkret seperti itu. Jadi untuk tunanetra itu atau hambatan penglihatan itu membutuhkan sesuatu yang bisa diraba seperti itu ya Bu Azanti ya, yang konkret, yang benar-benar dia bisa menyentuh. Untuk ini pembelajaran ini dia mungkin perlu mendengar, oh itu suara kambing berarti dia herbivora, seperti itu kah Bu Azanti? Iya betul seperti itu. Lalu
apa yang Bu Azanti lakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Jika memang memungkinkan, apa kendala yang ada, terus apa yang Bu Azanti lakukan dalam menghadapi kendala tersebut? Baik, nantinya yang akan saya lakukan adalah menggunakan pembelajaran secara konkret, yaitu contohnya mengajak siswa belajar di luar kelas dan mengajak siswa ke kebun binatang terdekat, seperti itu. Atau juga bisa menggunakan visual audio, yang mana nanti melalui video-video suara-suara hewan, murid bisa mengenali itu hewan apa dan itu jenis hewan apa, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu Azanti. Jadi dengan mengadakan pembelajaran di luar kelas, mengajak mereka outing kelas di kebun binatang, itu bisa membantu mereka dalam pembelajaran ini ya Bu Azanti. Iya, betul. Nah strategi kita nanti dalam supervisi akademik ini, nanti saya akan membersamai Bu Azanti dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas bersama anak kelas 7 tunanetra. Ya Bu Azanti. Sudah siap Bu Azanti untuk melakukan penilaian supervisi dari saya? Insya Allah siap, Bu Nurul. Semangat Bu Azanti, semoga supervisi yang kita lakukan nanti berjalan dengan lancar. Ya. Saya akan membersamai Bu Azanti di kelas. Mari Bu Azanti. Mari, Bu Nurul. Terima kasih ya Bu Azanti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu kita bermanfaat di kemudian hari. Untuk Mas Huda, minta tolong dibimbing doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, kalian masih ingat gak pembelajaran kemarin tentang apa saja? Tentang ciri Halo hidup. ciri makhluk hidup. Oke, coba sebutkan yang kalian ketahui ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Nafas, bergerak, terus bertumbuh, terus Makan. makan. Nah, bagaimana jika makhluk hidup itu tidak makan, akan menyebabkan apa? Mati. Oke, nah pembelajaran hari ini atau materi hari ini ada kaitannya dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makan. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada 3. Yang pertama, hewan karnivora atau hewan yang pemakan daging. Yang kedua, hewan herbivora, yaitu hewan pemakan apa? Caranya. Hewan herbivora itu pemakan Oh iya dong. tumbuhan. Oke, yang ketiga yaitu hewan omnivora. Nah, baru itu yang pemakan segalanya disebut hewan omnivora. Oke, Ibu jelaskan sebentar ya mengenai ketiga jenis hewan tadi. Yang pertama karnivora. Jenis hewan ini yaitu hewan yang pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Hewan buas itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Hewan ini dikenal juga sebagai hewan bisa bergerak sangat cepat, giginya tajam. Ada juga yang kukunya tajam. Contohnya apa? Burung. Harimau juga, burung elang juga. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu, biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama-sama. Ya, di alam liar mereka mempunyai daerah kuasa masing-masing.
Ya, contohnya apa? Reja? Singa. Singa. Oke. Walaupun lebih banyak karnivora yang hidup di darat, tetapi ada juga karnivora yang hidup di laut dan di udara. Ini beberapa contoh hewan karnivora, yaitu singa, macan, harimau, cita, serigala. Terus yang di ikan itu contohnya apa? Ikan hiu contohnya. Oke. Yang kedua yaitu hewan herbivora. Hewan ini termasuk hewan jenis pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakan. Seperti daun, akar, batang, buah dan rumput. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya, seperti tidak memiliki taring. Ya, tadi kalau hewan buas atau hewan pemakan daging tadi mempunyai taring yang tajam, tapi kalau hewan herbivora ini tidak memiliki taring. Oke. Giginya hanya gigi seri dan rahang untuk mengunyahnya itu tidak terlalu kuat. Tapi kalau untuk karnivora itu rahangnya itu kuat sekali karena mereka harus memakan daging. Ya, daging itu kan padat ya, makanya harus kuat rahangnya. Hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Ya, seperti burung. Burung apa? Yang biasanya hidupnya berkelompok. Burung. Yang biasanya di sawah itu burung apa? Nah, burung red itu kan kelompok ya. Itu. Mereka biasanya sama-sama mencari makan di hutan atau di padang rumput. Ada juga yang tidak mempunyai gigi, tetapi mereka punya tembolok. Tembolok ini adalah kantong tempat makanan yang ada di leher. Biasanya unggas yang mempunyai tembolok. Tembolok itu gunanya untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna lagi di dalam perut. Contoh hewan herbivora, contohnya apa saja? Ada kambing. Kucing tadi termasuk hewan pemakan daging. Ya. Sapi, kerbau, terus apa lagi? Kuda laut ya, Kuda, merpati, burung sio. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu hewan omnivora. Hewan omnivora ini hewan yang pemakan segalanya. Dia bisa makan daging, bisa makan rumput. Nah, hewan yang terakhir adalah hewan omnivora. Inilah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan atau dikenal juga dengan hewan pemakan segalanya. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga. Hewan omnivora juga bisa dikenal dari giginya. Selain mempunyai gigi taring yang tajam, hewan ini juga punya gigi seri yang memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanannya. Beberapa contoh hewan omnivora adalah beruang, tikus, ayam, flamingo, paus, ikan paus. Ayam itu kan bisa makan ikan juga, ya kan? Bisa makan semut juga, ya kan? Bisa makan serangga juga. Makanya termasuk omnivora. Juga ayam juga bisa makan jagung, makan padi, ya kan? Ya. Oke. Pernahkah teman-teman melihat jenis hewan itu di lingkungan sekitarmu? Jadi apa saja? Ayam termasuk hewan omnivora. Terus apa lagi? Kambing, sapi. Kambing, sapi termasuk
Kucing. Oke. Sudah paham dengan Sudah. paham ya dengan jenis-jenis makan, jenis-jenis makhluk hidup, hewan-hewan yang berdasarkan jenis makanannya. Oke, sekarang coba Mas Yuda maju ya. Oke. Coba ceritakan hewan herbivora yang ada di sekitar kamu. Kambing, Ya, sapi, sapi, kuda, kuda, oke. Dan apa? Burung di sekitar kamu ada enggak? ada burung merpati. Ya, burung merpati, rit, oke. Nah, kira-kira Mas sudah punya hewan yang jenis herbivora enggak di rumah? Enggak punya? Enggak punya, tapi pernah dengar ya? Pernah dengar hewan yang herbivora. Oke. Oke, boleh duduk. Sekarang Mas Ragil. Oke, Mas Ragil, coba kamu ceritakan di rumahmu apakah ada hewan yang berjenis karnivora, yaitu pemakan daging ya. Kucing. Kucing, Anjing. anjing, apa? Oh, itu aja. Tapi kamu pernah lihat gak kalau seumpama wisata di mana itu pernah dengar gak hewan buas apa? Singa. Singa. Waktu di mana? Di mana? Di Maharani Zoo. Kamu dengar singa ya? Singa gimana suaranya? Wow, gitu ya. Oke. Oke, boleh duduk Mas Rahil. Mas Rahil. Oke, kalian sudah tahu ya. Jadi kalian sudah mengerti hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Diingat-ingat ya. Oke. Oke, kesimpulannya di sini ada 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Yaitu yang pertama apa? Karnivora. Yang kedua herbivora. Yang ketiga omnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang pemakan daging, dan hewan herbivora adalah hewan yang pemakan Rumput. rumput, tumbuhan, buah-buahan. Dan hewan omnivora adalah hewan yang pemakan serangga. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Tugas kalian di mengamati atau mendengarkan di rumah ada apa saja jenis-jenis hewan di sekitar kalian ya. Oke. Besok kalian ceritakan ke depan ya. Oke. Baik. Bisa dipahami? Bisa. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ya, nanti jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Sudah paham semua? Ya. Baik. Yaudah kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Zanti. Bagaimana kelihatannya lebih segar seperti itu ya setelah melakukan supervisi dari saya? Alhamdulillah ya Bu. Lebih segar, lebih sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah membersama Ibu Azanti dalam penilaian observasi di dalam kelas. Saya sudah melihat Bu Azanti melakukan pembelajaran pada anak tunarungu kelas 7 ya. Ya. Nah, kemarin saya sudah membersama Ibu Azanti. Di sini saya ingin melakukan pasca observasi. Setelah saya melakukan observasi kemarin, saya juga ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Azanti. Nah, menurut Bu Azanti, bagaimana pembelajaran di kelas kemarin Bu Azanti? Menurut saya pembelajaran di kelas kemarin
terjadi lancar dan siswa tertib dalam pembelajaran. Dan sebagian siswa menyimak pembelajaran dengan cara mendengarkan guru yang membacakan bacaan terkait materi, seperti itu, Bu. Baik, Bu Azanti mengatakan pembelajaran lancar dan Bu Zanti ingin mengembangkan pengetahuan siswa tentang hewan berdasarkan jenis makanannya ya kemarin. Apakah menurut Ibu itu sudah berhasil dalam pembelajaran? Menurut saya sudah berhasil, mungkin sekitar 70%, Bu. Keberhasilannya karena masih ada sebagian anak yang masih belum fokus dalam pembelajaran dan masih perlu arahan, seperti itu. Jadi keberhasilannya dalam diskusi kemarin itu masih 70% ya. Masih membutuhkan arahan ya Bu Zanti ya. Iya, betul. Ya, saya percaya pasti Bu Zanti akan bisa memberikan arahan yang terbaik untuk anak didik nanti. Nah, bagaimana Bu Azanti menilai diri Bu Azanti sendiri saat pembelajaran di kelas kemarin? Bagaimana menurut jenengan tentang pembelajaran kemarin, Anda sendiri bagaimana? Baik, menurut saya masih ada siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Mungkin terkendala ketunaan mereka seperti itu, dan mungkin saya masih kurang mengerti karakter anak tunarungu, seperti itu. Jadi tadi anak masih kurang fokus ya. Terus mungkin masih kurang penekanan mungkin ya Bu Zanti ya. Masih kurang penekanan dalam mengajak siswa berpartisipasi di kelas ya. Terus Bu Zanti juga masih kurang mendalami karakter anak tunanetra ya Bu Zanti ya. Nah, kalau memang terjadi hal-hal seperti itu dalam penilaian diri Bu Azanti, apa yang akan Bu Azanti lakukan? Rencana tindak lanjut apa dalam menghadapi anak tersebut? Baik, menurut saya akan membuat pembelajaran lebih menarik, Bu, dengan media yang lebih menarik juga, agar siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajarannya, seperti belajar di luar kelas agar lebih nyaman, belajar di situasi yang berbeda, karena kan kalau di kelas terus itu biasanya monoton ya, Bu. Kalau di luar kelas kan mungkin karena suasana yang berbeda, jadi siswa lebih tertarik, seperti itu. Dan juga saya akan mempelajari lebih dalam tentang karakter anak tunanetra. Kira-kira kapan Bu Azanti akan melakukan rencana tindak lanjut Bu Zanti tersebut? Baik, untuk rencana saya menindaklanjuti itu, menurut saya itu harus dilakukan segera mungkin ya, Bu, saat pembelajaran saya, karena mungkin sesegera mungkin dan secepat mungkin akan semakin baik, karena mengingat kebutuhan siswa yang harus terpenuhi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu. Jadi mengingat siswa kita tunanetra, jadi kita memberikan kebutuhan siswa dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih tepat, seperti itu ya. Ya, semoga Bu Azanti bisa melakukan pendalaman tentang bagaimana karakter anak tunanetra tersebut ya. Ngomong-ngomong, boleh tidak ya suatu saat nanti perkembangan kedepannya bagaimana saya bisa melihat perkembangan siswa itu di kelas Bu Azanti? Boleh tidak Bu Azanti? Boleh, silakan. Ya, menurut saya ini sudah akhir dari penilaian saya. Semoga penilaian ini bisa memberikan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar lebih baik lagi untuk memperbaiki sistem pembelajaran lebih berkualitas ya Bu Azanti ya. Sudah, terima kasih Bu Zanti waktunya. Maaf mengganggu waktunya ya. Iya, tidak apa-apa. Menurut saya juga terima kasih atas arahannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Zanti. Waalaikumsalam.